Halo Kak Akbar, selamat pagi. Kok masih nge-lag? Oke. Suaranya nggak kedengeran Kak? Sorry. Bisa gitu. Sorry Kak, suara kakak nggak kedengeran. Jauh, maksudnya nggak ada suaranya gitu. Kok nggak ada sih? Teman. Ah, udah. Nah, berarti headsetku bermasalah Oke. tadi memakai headset. Rasanya ya biasalah, emang kayak gitu. Ya sebelumnya kita kayaknya kenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal sama kakak gitu, boleh. Silakan Kak Abang, perkenalkan diri dulu. Oke. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah diajak berbincang-bincang pagi ini. Terima kasih buat Raisa dan teman-teman Janandi Official. Iya. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Fahruli Akbar. Eh, Disapa Akbar. Saya alumni Universitas Indonesia jurusan Sastra Jawa. Hmm. Terus kemarin selama 14 bulan mengikuti kegiatan Indonesia Mengajar di Kabupaten Nunukan. Saat ini kegiatan saya yaitu bekerja di salah satu NGO di Bandung, Jawa Barat, dan sedang menjalani WFH karena di sini zona merah, belum zona nyaman. Belum zona zaman. Oke, makasih Kak. Jadi kayaknya kita timbal balik lah ya. Aku Mm-mm. nanya, aku Raisa Aulia Madina dari ya asalnya dari Sumatera Barat. Sekarang kesibukannya mungkin kuliah online. Mau masuk semester Mm. 5 Kak. Wow, luar. Mungkin Baru dari ya, 2019 ya? iya, benar Kak. Wah, Aku sama kuliah adik. di Universitas Negeri Padang, jurusan bimbingan konseling. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang punya masalah, boleh konselingnya gratis kok gitu. Wih, mantap deh. Ini apa peluang terbuka nih, apalagi pandemi ini butuh menjaga kewarasan gitu. Iya, benar. Nggak Kewarasan. hanya menjaga kesehatan fisik, tapi menjaga kewarasan gitu, biar kita tetap waras gitu. Iya, karena dengan adanya pandemi ini kayaknya orang-orang makin gila gitu rasanya nggak sih, Kak? Aduh. Iya. Iya, gitu. Jadi sekarang kakak kegiatannya selain ya kerja dari rumah, gimana? Apa aja gitu? Paling ya itu semua serba online gitu, dalam artian ya aku masih membantu kegiatan salah satu gerakan dari alumni SMA aku, bentuk kepedulian di Sukabumi untuk apa pandemi ini. Terus juga aku gabung di kepengurusan alumni Indonesia Mengajar. Terus Ya. juga aku gabung di tim sosialisasi Indonesia Mengajar untuk angkatan 22, sama juga bantuin Iluni UI dalam sentra vaksinasi yang sedang berlangsung sampai 17 September ini. Ah, oke. Sibuk berarti ya, Kak. Jadi kalau ya mungkin Sibuk sebelum juga karena ini di kosan kemana-mana. oh iya, iya deh. Cuman paketnya aja yang sibuk, paket datanya yang sibuk kemana-mana. Iya, Harus Zoom sana, harus Gmeet sana sini. iya. Ya, sebelum nanti ada pertanyaannya, kayaknya kita ada waktu sekitar 4 menit, 4 sampai 3 menit lah. Jadi, aku tuh pengen tanya kakak Hmm. gimana, eh apa ya, kan kakak tadi katanya relawan, apa bantuin vaksinasi COVID tuh gimana? Maksudnya, menurut kakak vaksinasi tuh penting gak sih gitu? Kalau menurutku vaksinasi itu penting karena dalam artian kita aja sejak baik gitu, maksudnya
udah dapat imunisasi gitu. Bahkan ada kan lagunya aku anak sehat tubuhku kuat. Dalam artian kan kita memang apa ya dikaruniai alhamdulillah tubuh yang sehat gitu. Tapi kan kita nggak tahu gitu beriring zaman itu pun juga virus sama bakteri pun juga bermutasi gitu. Iya. Bahkan aku termasuk orang yang antusias dalam vaksinasi gitu. Alhamdulillah aku pribadi udah 2 kali vaksinasi. Jadi kayak memang sih awal-awal pun vaksin pertama tuh banyak efeknya. Mungkin karena aku evaluasi diri, mungkin karena akunya yang tidak menjaga kesehatan, sering begadang, terus stres, jadi akhirnya tuh berdampak ketika dimasukin vaksin itu Oh, bereaksi gitu tubuhku gitu. Cuman pas vaksin kedua, alhamdulillah nggak berefek sama sekali gitu, nggak ada ngantuk, nggak ada nyeri gitu. Jadi kayak biasa aja, kayak nggak habis divaksin. Tapi aku menyarankan sih kepada teman-teman gitu, maksudnya tuh ketika ada peluang vaksinasi ya diambil gitu, karena kita ya ikhtiar kita untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga gitu. Itu sih. iya. Masih ingat. Efek yang kakak rasain abis vaksin tuh gimana kak? Apa aja gitu? Boleh dibagi mungkin? Kalau yang vaksin pertama itu yang aku kan pakai Sinovac karena memang aku begadang dan aku memang ya efek begadang ya imun agak turun kan. Jadi aku demam 8 hari, terus Oh, juga pusing, nyeri kepala gitu. Cuman pas ketika memang diistirahatkan, terus juga minum paracetamol ya alhamdulillah mendingan gitu. Halo Pak C, ada yang menyapa. ya karena kan apa masih banyak juga orang yang kayak nggak mau vaksin gitu. Karena kan yang ada mobilitas 20% yang tidak vaksin tuh kan nanti menerima dari yang 80% vaksin gitu kak. Jadi ya Hmm. mungkin orang nggak mau vaksin gimana nanti takutnya jadi titan atau mungkin apa gitu kan efeknya. Masih banyak juga yang nggak mau vaksin gitu. Padahal stok vaksinnya ada tapi ya tetap aja kehabisan gitu. Hmm. Aku memahami sih, maksudnya di luar Jawa ini kadang ketika orang yang antusias vaksin tiba-tiba ada apa sih namanya tuh, malah stok vaksinnya yang tidak berimbang gitu. Karena Iya. memang mungkin fokus pemerintah pusat lagi nginiin vaksinnya masih fokus di Jawa gitu. Apalagi kan Jawa Barat, Banten sama Jawa Tengah penyerapan vaksinnya masih kurang gitu. Yang baru 80% kan Jakarta sama Pulau Bali gitu, Provinsi Bali. Jadi ketika ada yang antusias di luar Pulau Jawa, tiba-tiba stok vaksinnya kurang, bahkan antrinya malah bikin kerumunan gitu. Nah, apa ya? Aku lupa lagi. Ya itu sih dimanfaatkan gitu ini vaksin. Waduh, ini ditanya sama aktivis langsung. Boleh kak dijawab dulu kak. Fasilitas pemerintah. Gimana ya? Akses fasilitas pemerintah itu maksudnya gimana nih? Soalnya aku bukan orang pemerintah. Ya, fasilitas pemerintahnya kayak gimana aku nggak paham. Karena memang selama ini kan maksudnya dari pemerintah sendiri vaksin digratiskan kan, walaupun memang kemarin isu yang ramai itu vaksin berbayar gitu, walaupun akhirnya kan dicabut kembali gitu. Itu sih. Oke. Begitu. Ya itu mungkin basa-basi doang kali ya kak. Udah Iya nggak apa-apa. 15 Kalau juga. Raisa sendiri udah vaksin kah? Belum kak, belum. Jadi udah kepikiran sebenarnya tapi cari apa ya? Karena banyak stok yang terbatas jadi kayaknya aduh kapan lagi gitu loh. Ada Oh, tapi Sinovac nggak anti vaksin kan? dosisnya dosis satu dosis 2 tapi ya kita kita telat dapat info aja sih. Mungkin ya harus sering-sering searching Instagram kayaknya deh kak. Iya. Telat. Karena memang kadang kan mungkin dari instansi pemerintah sendiri kayak Polri sama TNI kan yang menyelenggarakan. Hmm, Terkadang ada juga dari beberapa yayasan gitu yang mengadakan. Nah itu tuh yang kadang yang terbatas informasinya gitu. iya. Aku aja ini juga dapat vaksin tuh awal-awal juga terbatas gitu. Tapi pas ketika dapat vaksin dari kantor ya alhamdulillah. Cuman pas ketika udah selesai vaksin dari kantor tiba-tiba banyak gitu lowongan-lowongan orang yang nyari gitu. Siapa yang mau divaksin keluarganya, saudaranya gitu. Makanya wow luar biasa gitu. Oke, ya udah nanti, kok nanti sih pokoknya nanti kalau ada kesempatan tentang vaksin-vaksin ini kita bincang-bincang secara
pribadi aja deh ya. Aduh ya Allah. Siap. Oh, sekarang kita Oke, ya ada pertanyaan nih beberapa yang pengen makasih Pak Haji ditanya. pertanyaan. Ya, ya. Ya, ya itu ya berkaitan dengan pengabdian kakak ke masyarakat selama ini gitu. Jadi menurut kakak pengabdian masyarakat tuh gimana dan kalau kakak boleh ceritain pengalaman kakak Pengmas tuh apa aja gitu? Kalau aku jelasin Pengmasku ya, kayaknya bakal sejam habis deh. Iya. Menurut gue sih apa ya, pengabdian itu, makasih pertanyaannya, aku izin inilah jawab langsung. Pengabdian itu kayak sesuatu kita belajar gitu bermasyarakat gitu. Karena kan kita sering lihat orang tua kita kayak misalkan kerja bakti, gotong royong atau kumpul-kumpul RT lah, paguyuban kecil RT gitu. Kayak bikin kegiatan gitu, ibu-ibu kayak biasa ngurusin makanan untuk membantuin bapak-bapak gotong royong dan sebagainya, itu juga kan sebuah pengabdian. Mm. Nah, di kita sebagai kaula muda gitu, generasi milenial yang mempelajari pengabdian masyarakat itu ya di sekolah gitu. Jadi kita belajar gitu peran kita sebagai calon masyarakat ini, sebagai yang maksudnya itu yang anggota masyarakat junior ini seperti apa gitu. Dan efek dari pengabdian masyarakat ini jujur bikin kecanduan gitu, karena aku awal-awal tuh tester dulu gitu, maksudnya pengabdian masyarakatku dimulai dari internal kampus, ikut relawan-relawan tanpa bayar, tapi yang maksudnya tuh membantu orang gitu. Terus yang kedua aku nyoba yang maksudnya tuh ke desa pelosok gitu, menggunakan libur semesterku. Jadi mulai dari tahun 2017 sampai 2019 itu tiap libur semester, baik itu libur semester genap maupun ganjil, selalu aku luangkan libur semesterku untuk ikut pengabdian masyarakat gitu. Mulai dari yang skala 1 minggu, durasinya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan gitu, bahkan 40 hari gitu. Aku berjenjang gitu, merasakan gitu efek ketika tinggal di kampung orang seminggu kayak gimana, 2 minggu kayak gimana gitu. Mulai dari daerah-daerahnya kayak misalkan kebanyakan memang aku awalnya takut ke pendidikan karena maksudnya aku termasuk muka yang formal yang kaku gitu. Tiba-tiba aku belajar untuk senang ke anak-anak, belajar untuk ngajar. Nah, mulai kayak misalkan Banten mengajar, Sukabumi mengajar itu aku udah mengikuti, bahkan aku yang dibesarkan di Sukabumi itu baru tahu gitu daerah di Sukabumi di situ ternyata ada loh daerah yang memang harus dikunjungi jalan kaki 6 jam, harus naik turun bukit, melewati sungai, dan di situ nggak ada listrik gitu. Sejak 76 tahun Indonesia merdeka tuh sampai sekarang pun juga listriknya belum ada gitu. Makanya lucu, dan itu tuh banyak fakta-fakta yang kayak oh ini loh sudut Indonesia tuh kayak gini gitu. Karena kan Akbar pribadi besar di Jawa tuh kayak melihatnya tuh yang indah-indah, yang megah-megah gitu, yang glamor gitu. Apa yang ditampilkan di TV, apa yang ditampilkan mungkin sekarang di sosial media gitu. Faktanya ya memang ketika kita terjun ke lapangan, kita merasakan gitu. Maksudnya tuh apa yang selama ini mungkin masyarakat di pelosok itu rasakan gitu. Tapi juga apa ya, kalau melihat dari sudut pandang anak-anaknya, anak-anaknya tuh sama gitu dengan anak-anak Indonesia pada umumnya, dalam artian mereka mungkin fasilitas sama tempat mungkin terbatas gitu, tapi maksudnya cita-cita mereka tinggi loh gitu. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, jadi polisi, nggak beda jauh dengan mereka yang maksudnya anak-anak yang tinggal di kota dengan kebutuhan yang cukup, kayak fasilitasnya cukup, nggak ada jauh bedanya gitu. Cita-cita mereka pun juga sama tinggi gitu. Gitu sih. Oke, jadi Dan terakhir ya eh, kemarin aku ikut Indonesia Mengajar yang terakhir, maksudnya ya, setelah lulus. oke Kak. Eh, apa yang buat kakak tuh pengen berkontribusi ke masyarakat gitu? Oke. Mungkin dari alasan klasikku ya, maksudnya memang aku rasain gitu. Aku sejak sekolah bahkan sampai kuliah itu aku menjadi beban negara. Dalam artian aku selalu mendapatkan beasiswa, aku selalu mendapatkan maksudnya tuh pertolongan dari rakyat Indonesia, dari pajak mereka Mm, diberikan ke aku melalui beasiswa. Nah, kan aku mikir gitu, maksudnya aku masih muda, alhamdulillah juga maksudnya aku udah diberikan rezeki menjadi sarjana gitu. Nah, aku tuh kadang mikir gitu, apa sih yang harus aku berikan gitu, hal yang aku punya, aku bisa berikan ke masyarakat. Nah, ya aku mikirnya melalui pengabdian masyarakat gitu, karena di pengabdian masyarakat pun juga
Kita menyesuaikan dengan apa yang kita bisa gitu, bukan kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat gitu. Kadang kan masyarakat pengen ini ya, kan kita bukan Superman gitu, kita nggak bisa mewujudkan apa yang mereka mau, tapi kita bisa memberikan dampak secara proses gitu. Kayak misalkan kayak contoh belajar atau pendidikan, mungkin ya pendidikan itu sesuatu hal yang memang tidak instan yang langsung dirasakan gitu, tapi proses gitu, jangka panjang gitu. Kita yang misalkan nggak bisa baca, tapi ketika kita dilatih terus menerus, ketika bisa baca, yang untung tuh bukan gurunya, yang untung bukan pengajarnya, tapi yang merasakan dampaknya langsung ya anak itu sendiri dan keluarganya gitu. Itu sih. Terus kalau menurut kakak penting gak sih anak muda kayak kayak kita untuk apa maksudnya melakukan pengmas, maksudnya turun ke masyarakat langsung gitu? Menurutku ya ini dari sudut pandangku sih penting dalam artian kita belajar untuk apa ya, melihat sudut pandang mereka yang beragam gitu. Kadang kan kita sering melihat kita berargumen itu dari sudut pandang yang homogen gitu. Sedangkan di masyarakat itu kan heterogen gitu. Ya. Kadang yang rame gitu, misalkan ini akhirnya kan kita ikut kayak misalkan pendapat dari umum gitu. Padahal kita nggak tahu di sudut pandang yang lain mungkin tentu aja dia benar gitu, tapi kita nggak tahu gitu. Nah akhirnya dengan anak-anak muda terjun ke masyarakat, belajar pengabdian masyarakat tuh kita belajar gitu, merasakan gitu bagaimana gitu. Kayak nggak semua orang gitu maksudnya tuh dapat akses pendidikan. Aku lagi-lagi bicara pendidikan gitu karena kadang mungkin kita beruntung gitu, kita bisa kuliah, kita bisa merasakan ya maksudnya tuh ya hal-hal yang tidak seberuntung teman-teman gitu. Kadang mereka yang SMP aja, SMA aja udah maksudnya udah beruntung gitu, bersyukur gitu. Karena apa? Mereka itu juga udah mati-matian gitu. Maksudnya bertahan di pendidikan itu karena apa? Kondisi ekonomi dan sebagainya gitu. Kadang ada juga yang terpaksa untuk drop out bukan karena keinginan pribadinya, tapi karena keadaan yang mendesak gitu. Itu yang kadang juga bikin aku sering nangis gitu, dalam artian aku nggak bisa menyelamatkan mereka karena aku nggak bisa membantu ekonomi, tapi aku hanya bisa memberikan semangat gitu. Makanya aku kadang apa ya, ikut pengabdian masyarakat itu aku hanya memberikan semangat gitu. Maksudnya memberikan teladan dalam artian aku pun juga sama loh, anak desa, aku juga anak kurang mampu, tapi aku juga bisa bertahan gitu. Walaupun mungkin juga aku nggak bisa menuntut mereka untuk sama seperti itu, tapi ya seenggaknya gitu, tolong apa ya, ada semangat dalam diri kalian gitu ke anak-anak tuh gitu. Itu sih. Oke, berarti setidaknya anak muda tuh harus cari pengalaman ke jalan gak sih kak, ke masyarakat gitu? Iya, karena maksudnya tuh kita selain memang harus memang memahami tanggung jawab kita sebagai orang yang berpendidikan, orang yang terdidik, kita pun juga harus gitu eh, membaur dengan masyarakat. Terkadang kita merasa ada gap gitu ketika kita udah kuliah, kita merasa kayak oh nggak udah nggak apa ya, udah nggak sinkron gitu dengan masyarakat. Padahal mah justru masyarakat tuh membutuhkan kita gitu. Kadang juga saya sebagai alumni di kampus di Depok gitu, kadang ketika terjun ke masyarakat, apalagi kalau pakai alma mater tuh kadang orang-orang tuh terpukau. Padahal mah maksudnya tuh kayak oh berarti ini ada gap gitu. Jadi ya udah dilepas jaket alma maternya, ya kita sama-sama gitu, apalagi masih muda, belajar kepada mereka yang masyarakat yang udah asin apa ya, udah manis pahitnya kehidupan gitu. Kita banyak belajar ke mereka gitu, kurangnya dari mereka apa, terus kelebihan mereka apa, ya kita jadi modal gitu untuk kedepannya gitu. Nggak rugi loh menurutku, bahkan malah banyak keluarga bahkan saudara baru gitu di pelosok. Mm-mm. Ya karena kalau menurut aku juga sih kadang apa yang namanya mahasiswa turun ke jalan pakai jas alma mater tuh kayaknya itu tuh orang lebih tinggi dari masyarakat yang di bawah gitu. Betul betul. Oke. Jadi terus kalau waktu kakak pengmas itu kakak di lokasi tuh kakak ngapain aja, ngelakuin apa aja gitu sama teman-teman, mungkin ada timnya gitu. Kalau yang di kampus biasanya itu kita ada tim gitu. Kayak misalkan kan aku banyak ikutan pengmasnya dalam kategori pendidikan. Itu tuh kadang dijadwal gitu. Misalkan masuk kelas mana, materi apa, terus juga
pembelajaran yang akan dibahas hari itu apa gitu. Dan maksudnya tiap malam pun juga ada evaluasinya gitu. Itu sih, maksudnya ada timnya, ada kelompoknya gitu dalam kegiatan itu, dan ada evaluasi rutin tiap tiap hari gitu. Ini kendalanya hari ini apa, tantangannya apa, terus solusinya buat besok apa gitu sih. Oke, terus tantangan yang kakak hadapi ketika melakukan pengabdian apa aja kak? Yang nggak enaknya gitu. Hmm, tantangannya yang pertama mungkin aku perlu adaptasi ini sih, apa, lingkungan budaya, dalam artian aku termasuk orang yang SKSD, tapi juga memang aku akui gitu tantangan kita menyesuaikan dengan lingkungan budaya masyarakat tuh butuh perjuangan juga gitu. Kayak misalkan eh cara mereka apa ya, makan, cara mereka bersosialisasi, cara mereka mengakrabkan diri pun juga kan perlu adaptasi juga. Terus bahasa itu juga maksudnya tantangan gitu. Karena kan ketika kita ngomong bahasa Indonesia itu kadang untuk masyarakat itu kadang ada gap gitu. Mereka nggak ngerti gitu. Walaupun kita udah turunkan bahasa kita gitu dengan bahasa yang lumrah, tetap aja nggak bakal bisa klop gitu. Tapi ketika udah pakai bahasa daerah, setidaknya warga desa tuh senang gitu. Oh, ternyata dia udah mengakui kita gitu sebagai saudara. Ini mereka pun juga mengakui gitu. Ya itu sih kendala budaya, bahasa gitu, sama cuaca juga gitu. Misalkan dari panas ke dingin, dingin ke panas gitu kan, itu juga butuh adaptasi gitu. Tiba-tiba kita yang rajin mandi karena cuaca panas, tiba-tiba pas ke daerah dingin tiba-tiba waduh jadi mandinya ya udah ditunda gitu. Ya. Oke kak, terus hal yang menyenangkan saat kakak pengmas tuh apa? Hal yang menyenangkan yang kakak dapatkan gitu. Yang menyenangkan pertama adalah pengalaman. Pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga gitu. Dalam artian ya kayak Akbar bisa cerita kayak gini ya ini karena pengalaman gitu. Kalau misalkan nggak cerita ya bingung pengalamannya dari mana gitu. Yang pertama pengalaman yang memang guru paling berharga dalam hidup Akbar. Yang kedua adalah kenangan. Maksudnya kenangan dari orang-orang yang kita sama sekali nggak kenal mereka, apa ya maksudnya tuh bukan saudara-saudara, tapi mereka tuh kenangan gitu, jadi saudara kita, jadi keluarga kita. Itu sih yang apa yang pelajaran paling menyenangkan, hal yang menyenangkan selama pengabdian masyarakat gitu. Bahkan sampai sekarang pun juga masih tetap komunikasi dengan mereka. Oke. Saat itu saat melakukan kegiatan kakak koordinasi dengan stakeholder yang di sana, ada kesulitan nggak kak? Sama RT-nya mungkin Ada sih. masyarakat. Dalam artian dari stakeholder kayak pemerintah desa, RT itu mungkin kadang mereka melihat kita sebagai pertama orang terdidik di kampus besar di Jawa, kita dari Pulau Jawa atau enggak kita dari Jakarta, itu kadang ekspektasinya tinggi gitu. Sedangkan kita hadir berusaha untuk nihil ekspektasi atau zero expectation, karena maksudnya kita pun juga kadang sering ke desa ketika pengabdian masyarakat kita berharapnya wah kita pengen gini, tapi kan pas ketika datang realitanya ternyata berbeda gitu dengan apa yang kita harapkan. Mereka pun juga sama gitu, ketika kita hadir ekspektasinya ke kita pun juga tinggi gitu. Nah disitulah kita harus berusaha untuk mengkomunikasikan gitu bagaimana apa yang mereka harapkan dengan apa yang kita miliki. Nah itu tuh kadang juga butuh perjuangan. Mending kalau misalkan dari stakeholdernya tuh pemahaman bahasa Indonesianya baik gitu, dalam artian nyambung. Nah ya tantangannya tuh ketika mereka hanya bisa bahasa daerah itu yang kadang harus mentransfer gitu wawasan bagaimana apa yang kita ingin sampaikan tuh mereka ngerti gitu. Kita butuh check and recheck lagi, konfirmasi ulang gitu. Itu sih. Terus gimana cara kakak adaptasi sama masyarakat baru saat pertama kali turun ke masyarakat? Ada tipsnya mungkin kak? Saat turun pertama kali ya mungkin ya banyak SKSD gitu, banyak menghilangkan urat malunya gitu. Maksudnya tuh kita nggak canggung, nggak kaku, nggak apa ya, maksudnya tuh ya kayak minder, takut diketawain, takut apa. Jangan, maksudnya hilangkan stigma mindernya dulu gitu. Karena ketika kita mencoba kenalan, ketika kita mencoba menghafal nama mereka gitu, dan kita menyapa kembali di kemudian hari, ya maksudnya rasa minder itu, rasa kaku
gap antara mereka takut ke kita pun juga takut diketawain atau gimana. Akhirnya pun sirna gitu. Akhirnya mereka pun juga mencair, kita pun juga mencair ke mereka gitu. Intinya sih gitu. Ketika udah apa ya, udah membaur dengan mereka tuh ya mereka pun juga welcome gitu sama kita. Bahkan apa yang kesulitan kita contoh gitu kayak misalkan transportasi gitu. Kebanyakan kan kita kalau relawan terjun ke lapangan kan terbatas gitu. Bahkan Iya. maksudnya kayak transportasi pun ya terbatas. Mereka ya kadang dengan senang hati gitu meminjamkan kendaraan mereka gitu. Itu kan sebuah hal yang memang tidak menawarkan gitu. Iya. Itu sih. Terus kalau masa pandemi kayak gini, gimana menurut kakak? Untuk Pengmas ke depan mungkin atau ada apa udah ada agenda tapi batal gitu? Gimana kakak sebagai relawan juga? Aku sih melihatnya kita untuk pandemi saat ini tuh maksudnya prioritaskan memang menjaga kesehatan kita pribadi dalam artian kita saat ini ya harus fokusnya itu lebih ke digital literasi sih. Dalam artian pengabdian masyarakat kita yang terjun ke lapangan yang tatap muka mungkin itu bisa aja dilakukan gitu. Tapi untuk saat ini kita membantu pemerintah gitu untuk mensosialisasikan gitu eh, peran serta apa pemutusan mata rantai vaksin apa corona ini gitu. Maksudnya kayak sosialisasi vaksin, terus juga kan kebanyakan warga di kita tuh udah melek digital kan dalam artian udah banyak udah pada punya sosmed, bahkan grup WhatsApp ibu-ibu atau bapak-bapak gitu. Itu mungkin peran kita sebagai anak muda adalah meluruskan gitu. Karena maksudnya kita kan kaum terdidik gitu yang memang tahu gitu membedakan ini informasi valid atau enggak gitu dan kita harus meluruskan gitu jangan sampai gitu ada argumen misalkan wah jangan divaksin vaksin ada chipnya jangankan jauh-jauh vaksin ada chip sampai sekarang aja gitu KTP kita yang KTP elektronik masih difotokopi gitu canggihnya di mana gitu dalam artian kayak hal-hal yang maksudnya dibuat-buat ini konspirasi gitu maksudnya kita lihat realitanya gitu ketika nyebut vaksinasi ada chipnya gitu ya bayangkan aja KTP elektronik yang udah ada chipnya masih difotokopi berarti kan itu nggak ada fungsinya chipnya gitu jadi ya peran kita dalam pengabdian masyarakat di pandemi ini adalah pertama kita berusaha gitu jangan dulu ke orang lain deh ke keluarga kita sendiri ke saudara-saudara kita yang kita sayang itu jangan sampai gitu termakan oleh hasutan hoax kita harus meluruskan gitu jangan sampai ya maksudnya jadi penyebar gitu karena kan ketika ikut menyebarkan ikut meramaikan ya ujung-ujungnya kan sekarang polisi bertindak gitu kan kasihan ke keluarga kita gitu kadang mereka tidak tahu karena memang tersulut emosi akhirnya ikut menyebarkan akhirnya kena juga yang kedua adalah ketika misalkan kita diberikan kesehatan dan kita memang mampu menjaga diri kita mungkin bisa membantu kayak misalkan jadi relawan misalkan kalau saya pribadi kan kayak nggak bisa ke Sukabumi sekarang karena kondisi di Bandung membantu kayak ngebantu bikin story atau bikin gerakan campaign galang donasi buat mereka yang membutuhkan di isoman atau maksudnya kalau misalkan di lapangan kita bantu ketika galang donasi ini ada kita bantu mengumpulkan beli vitamin untuk mereka yang membutuhkan maksudnya ketika mereka isoman mereka apa ya punya pekerjaan atau nggak punya pekerjaan mereka kesulitan untuk makan mereka atau nggak vitamin deh yang sederhana gitu itu kan maksudnya butuh pertolongan kita dan kita mampu ya apa salahnya kita untuk bantu gitu untuk membantu mereka gitu ketika mereka sehat kan kita pun juga apa ya senang gitu mereka sehat terus juga maksudnya angka kesembuhan pun juga meningkat gitu itu sih ada dua cara secara digital ya kita maksudnya jadi pejuang anti hoax yang kedua ya kita berusaha untuk membantu sebisa kita bisa itu galang dana ataupun juga turun sebagai relawan yang menyalurkan bantuan-bantuan vaksin gitu walaupun mungkin pemerintah ada program bantuan setidaknya kita pun juga dari anak-anak muda pun juga bisa kok gitu apalagi ya kadang Akbar salutnya adalah ketika viral-viral gitu kayak misalkan pedagang-pedagang yang apa ya diinin sama influencer apa menawar harga yang es tebu dan sebagainya gitu tiba-tiba bikin galang dana tiba-tiba ya
bisa beli rumah, bisa dapat modal ratusan juta. Itu kan sebuah apa ya, bahwa kita tuh warga Indonesia gitu, anak-anak muda tuh sebenarnya pedulinya tinggi gitu. Cuman bagaimana kita mengelola penilaian gitu terhadap yang hal-hal yang eh, viral gitu. Baik itu viralnya kalau positif ya alhamdulillah, tapi kalau viral negatif bagaimana kita menyikapi dan meluruskan ke saudara kita, ke keluarga kita, jangan sampai kita berperan apa ya, membuat viral negatif itu gitu. Itu sih. Jadi kan juga kalau kebanyakan anak muda sekarang tuh gengsinya yang tinggi gitu nggak sih Kak? Maksudnya untuk nolong orang yang lebih Betul. susah, gengsinya tinggi gitu. Makanya kayaknya dari itu banyak anak muda yang kayaknya nggak usah deh gitu, sayang uang kita gitu. Dia lebih memikirkan itu dibanding dia lebih meningkatkan kegengsiannya dibanding ya istilahnya sosialnya gitu. Jadi semua terkalahkan oleh gengsi. Wajar sih, maksudnya Akbar pun juga awal-awal sebelum masuk ke kegiatan sosial pun juga gengsi, kayak banyak apa ya, overthinkingnya dalam artian, aduh takut kayak gini, takut gini 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 gitu, tanggap apa ya, takut, apalagi misalnya tanggapan dari keluarga kalau ikutan kayak gini tuh mungkin mereka khawatir, tapi akhirnya itu kan jadi kitanya gengsi gitu. Terus kan kadang sering ditanya ketika kegiatan sosial ini benefit buat kita sih benefitnya apa gitu. Kadang kan sering hal yang pertama tuh materi yang ditanya, padahal kan sosial itu kan lebih banyaknya tuh lebih ke apa ya, hal-hal yang memang bukan materi gitu yang lebih banyak kita rasakan gitu, tapi lebih ke hal yang perlu kita syukuri gitu bagi Akbar. Nah itu tuh perlu proses sih gitu, maksudnya bagaimana kita suka sama sosial gitu. Dan wajar anak-anak muda gengsi itu wajar gitu, tapi memang butuh proses juga gitu, bagaimana mentransmisikan ego itu menjadi sebuah kekuatan gitu. Kayak misalkan apa ya, dia misalkan influencer atau enggak dia seorang yang selebgram gitu ya, dengan pengaruh dia dengan banyak followers kan, dia cuman bikin story yang maksudnya ya cuman kurang dari 1 menit cuman bikin story, dampaknya luar biasa gitu. Gengsinya ada gitu sebagai selebgram, ada tetap gitu, tapi maksudnya tuh dia bisa berdampak juga gitu. Nah itu yang maksudnya tuh butuh proses yang memang nggak instan bagiku. Ya, oke. Terus, selama Kakak melakukan pengabdian, kayak apa aja sih nilai kehidupan yang Kakak dapatkan? Oke. Pertama itu nilai kesederhanaan gitu, bahwa maksudnya tuh ketika Akbar terjun ke pelosok itu, bahwa kesederhanaan itu adalah kekayaan sejati sih yang Akbar rasakan. Karena dengan kita makan apa adanya, kita makan maksudnya tanpa kita banyak pikiran. Kan kalau Akbar pribadi ketika misalkan ada GoFood atau GrabFood tuh ya justru banyak mikirnya gitu. Kita mau makan apa, dengan uang berapa, ongkir dan sebagainya gitu. Iya. Tapi dengan kesederhanaan kita makan, tapi tiba-tiba kita dikelilingi orang-orang makan bersama, itu justru kenikmatannya luar biasa gitu. Walaupun misalkan makan nasi dengan kecap, dengan garam, tapi bersama dan tertawa, itu ada sebuah kebahagiaan gitu. Dibanding kita makan mewah kayak kita KFC, burger dan sebagainya, tapi makan sendirian kayak nggak ada kenikmatan gitu. Pertama kesederhanaan, yang kedua tuh ya kekeluargaan gitu. Kita mungkin merasa gitu, apalagi kalau misalkan ada anak yang tunggal atau nggak punya saudara tuh, tiba-tiba ketika terjun ke masyarakat, dapat keluarga, dapat saudara, bahkan dinantikan kehadiran kita kembali, itu kayak wow gitu. Padahal merasa kita biasa aja loh, apa yang kita lakukan itu maksudnya biasa gitu, tapi bagi mereka luar biasa, itu yang selalu terkenang gitu. Bahkan selalu ditanya kapan ke sini, kapan ke sana gitu, kayak kesederhanaan, kekeluargaan. Terus juga ya kita belajar juga gitu, bahwa maksudnya ke sebagai calon pemimpin masa depan tuh ya kita melihat gitu, mengelola masyarakat itu nggak mudah gitu. Dan maksudnya tuh kita terbiasa juga gitu memberikan tindakan yang nyata dibanding janji-janji gitu. Terkadang kan kita sering gitu melihat, bosan nih ngelihat si oknum ini banyak janji, kasihan ke masyarakat. Nah kita sebagai anak muda ya kita berusaha gitu untuk jangan banyak bicara, jangan banyak memberikan janji, tapi tindakan yang bisa kita lakukan gitu. Sehingga akhirnya kan masyarakat pun juga memberikan kepercayaan, dan masyarakat pun juga mau gitu untuk membersamai kita gitu. Itu sih. Oke. Hmm,
Iya, kalau misalkan pengalaman Janandi yang kemarin terjun ke SD itu emang kayak berawal dari aku sendiri Kak gitu kayak ada tugas kampus penelitian kan terus kayak nanti Hmm. guru-gurunya bilang Raisa kalau ada teman-temannya nanti yang ada nggak mau diajakin buat bantu adik-adiknya karena kan sekolahnya tuh sehari libur shiftnya ini nanti masuk lagi shiftnya ini Hmm. lagi gitu. Jadi emang udah ada persetujuan dari guru wali kelasnya dan kepala sekolahnya juga Kak. Jadi makanya waktu itu kita amazed banget alhamdulillah dikasih kepercayaan buat ngajar anak-anak SD. Alhamdulillah, ya. Cuman ya dengan pengalaman Kak Akbar ini jadi pengen juga ke masyarakat langsung tapi ya lagi kondisi kayak gini gitu kan. Jadi nggak bisa. Sebenarnya ke masyarakat tuh ya mungkin kita mungkin menyesuaikan dengan protokol kesehatan gitu kayak misalkan kayak misalkan kita mungkin dari Janandi itu mungkin kayak misalkan galang dana, aduh aku jadi ngasih saran, kayak apa galang dana, terus kita ngasih ngasih dukungan ke nakes-nakes kayak misalkan untayan kalimat sederhana, misalkan kasih bunga kah, atau coklat kah, atau imun imun apa maksudnya penguat imun ke mereka gitu, bahwa mereka tuh nggak sendirian loh. Maksudnya nakes itu juga manusia loh, bukan robot dalam artian mereka punya keluarga, mereka pun juga ada titik jenuhnya gitu. Kita yang anak muda yang jenuhnya mungkin WFH kah atau nggak kuliah online daring dan sebagai apa kuliah online atau belajar online, ya mereka malah justru luar biasa gitu pengorbanannya. Nah kita sebagai anak muda tuh ya belajar untuk berempati, belajar untuk memberikan dukungan yang sederhana gitu. Dukungan sederhana tuh bagi mereka luar biasa gitu. Maksudnya nggak perlu canggih-canggih kita apa hal-hal yang di luar pikiran kita yang sederhana aja gitu kayak misalkan untayan kata terima kasih dukungan dan kita jaga diri itu ya sebuah apa ya sebuah dorongan mereka untuk kuat gitu untuk bertahan di garis garda terdepan walaupun apa ya nakes itu sebenarnya upaya terakhir kita gitu jaga kesehatan gitu yang upaya pertama adalah kita jaga diri sendiri gitu. Iya, oke. Makasih Kak sarannya nanti insya Allah didiskusin lagi sama teman-teman. Kayaknya bakal di ini deh dijalanin salah satunya. Oke, terus harapan kakak untuk Pengmas kedepannya gimana? Contohnya ya kayak melakukan kegiatan offline lagi, terus atau ya COVID-nya mereda, kakak turun ke lapangan lagi gitu. Aku Harapan. pribadi sih pengen apa ya maksudnya pandemi ini usai dulu dalam artian maksudnya kondisi kembali seperti normal lagi kita bisa bertatap muka silaturahmi dengan apa ya kawan-kawan kita gitu maksudnya kan kita selama ini menyapa mereka melalui online melalui virtual gitu ya ya maksudnya kondisinya dulu kembali seperti semula maksudnya tuh nakes pun juga menghirup napas yang lega melepas kerinduan dengan keluarga mereka itu sih yang hal yang diutamakan gitu dan ketika memang kondisinya sudah mulai membaik ya mungkin pengabdian masyarakatnya mungkin dilanjutkan lagi menyesuaikan dengan perkembangan yang ada gitu misalkan terkait pendidikan mungkin ada terobosan baru yang mungkin entah apa gitu yang nanti bisa di apa yang kalian bisa lakukan gitu untuk saat ini ya mungkin kita berusaha untuk mensukseskan gitu apa pemutusan rantai penyebaran COVID ini gitu jangan sampai lah lama kelamaan di rumah terus lama kelamaan menatap layar terus gitu sedangkan ya kita ya sebagai makhluk sosial ya kita pun juga kangen ke teman-teman rindu ngobrol gitu kayak maksudnya ngalir apa ya membahas A sampai Z gitu. Oke. Terus ada nggak pesan kakak untuk anak-anak muda di luar sana ya mungkin untuk apa terutama di bidang sosial gitu, humanitinya. Apa ya terkadang wajar sih maksudnya banyak anak-anak yang pengen ketika bikin gerakan itu apa ya namanya tuh pengen tersorotnya tuh satu orang gitu. Akbar sering ngeliat gitu, maksudnya tuh temen-temennya tuh uh, bikin kegiatan gerakan, pengen tersorotnya sendirian gitu. Padahal ada timnya gitu, ada kelompoknya gitu. Nah akhirnya tuh melempem gitu, pergerakannya melempem gitu ya. Mungkin saran Akbar ya, terus konsisten, terus luruskan niat gitu. Karena maksudnya tujuan kita ikut gerakan sosial itu bukan untuk membesarkan diri kita loh, tapi diri apa kehadiran kita itu bikin kegiatan gerakan itu atau ikut dalam berpartisipasi gerakan sosial itu adalah bagaimana kita belajar untuk eh,
berterima kasih gitu atas segala anugerah dan kenikmatan dari Tuhan gitu. Karena kalau kita fokusnya untuk membesarkan nama diri kita gitu ya, suatu saat ya nama kita pun juga akan hilang gitu, akan lenyap gitu. Tapi ya maksudnya kalau misalkan kita tujuannya diluruskan, di apa ya, keikhlasan kita, keridhaan kita ditinggikan gitu ya, orang pun juga gitu tanpa kita minta mungkin insya Allah kita akan mengingat kenangan kita gitu, jasa kita tanpa perlu kita minta gitu. Itu sih gitu. Jadi maksudnya tuh wajar gitu. Maksudnya punya ego, wajar punya gengsi gitu. Cuman memang harus dikelola dengan baik gitu. Maksudnya kita saling menghargai tim kita gitu. Dalam artian tim kita pun juga sama kok, kerja keras tim kita pun juga kontribusi dalam pikiran, waktu dan materi gitu. Nah, cara membesarkannya ya udah kita lihat potensi untuk berkontribusi ke masyarakat lebih besar seperti apa gitu. Karena kalau menyoroti satu orang dalam tim tuh ya kayak maksudnya pasti bakal ini apa namanya tuh eh, bakal melempem gitu, nggak sesuai dengan tujuan awal gitu. Itu sih yang sering aku melihat gitu, kenapa kok padahal bagus gitu tujuan awalnya gitu, aku sering melihat gitu, tapi masyarakat pun jadi akhirnya bertanya gitu, ini kok kemana gitu, akhirnya bertanya-tanya gitu, padahal kan maksudnya dampak awal-awal tuh bagus, cuman karena memang semangatnya terus menurun dan memang jadi akhirnya trendsetternya ke satu orang, akhirnya jadi ya udah hilang gitu. Jadi si value kebersamaannya pun juga hilang itu sih. Oke, ya mungkin ya untuk kita juga gitu, kita tuh gak bisa dilihat sendiri. Maksudnya kalau kita punya rekan kerja, berarti kita harus membangun sebuah apa ya, nama atau branding tuh bersama gitu. Karena kita kan Betul. makhluk sosial gitu kan, kita nggak mungkin melakukan Hmm, hal itu sendiri. Nih iya kayak iya betul. pertanyaannya mungkin udah habis ya Kak, cuman kayaknya aku mau nanya secara ya umum Silahkan. lah gitu. Kalau Iya. menurut Kakak sama orang yang kayak bukan gimana ya, dia kalau punya konflik dengan diri sendiri, Kayaknya tadi nge-lag ya, coba di ini lagi. nggak apa-apa Kak. Ini apa? eh Kalau orang udah punya konflik tuh biasanya dia langsung memutus hubungan sosialnya dengan masyarakat lain gitu. Itu gimana menurut kakak gitu? Sampai ada yang bilang, nanti misalkan gua mati, lu haram untuk nyentuh tubuh gue gitu loh. Menurut kakak gimana? Agak ekstrim. Iya, pertanyaan umum aja sih. Konflik terus apa tadi tuh aku konfirmasi ulang, maksudnya konflik dalam diri dengan masyarakat kita akhirnya apa Dia memutuskan punya silaturahmi kita, gitu. iya. Jadi dia tuh kayak punya kita awalnya nih berteman dekat gitu kan, sampai nanti ada Hmm. masalah, terus ya udah mereka punya gap terus nanti sampai bilang, lo nggak boleh nyentuh jasad gue sekalipun nanti gue mati gitu. Jadi sampainya tuh dia tuh tidak selama itu dia tidak bersosialisasi, padahal dia nggak bisa hidup sendiri gitu loh. Gimana kak menurut kakak? Hmm, oke, sebenarnya tuh ini kan apa ya? Kita tuh sekarang hidup bersosialisasi itu lumayan kompleks ya dibanding apa kita dulu apa ngejalanin pertemanan atau komunikasi waktu kecil tuh ya. Ya udah gitu kita main berantem habis itu baikan beres gitu. Kalau Iya, sekarang kan masalah kecil kadang hal-hal kecil tuh kayak kepikiran terus kadang ketika udah damai itu apa pemicu-pemicu hal yang sederhana diungkit-ungkit lagi gitu. iya, Dan maksudnya tuh kadang sering kan ada istilahnya namanya toxic relationship atau maksudnya hal-hal yang maksudnya kita iniin gitu. Nah, menurutku gitu mungkin juga agak religius kali yang ngasih saranku dalam artian kan kita sebagai apalagi ya Raisa maupun Akbar sebagai seorang muslim kan maksudnya hablum minanasnya juga
termasuk yang tantangan gitu. Kalau misalkan kita ibadah kan hablum minallah itu ya, alhamdulillah gitu Allah Rahman dan Rahimnya sangat luas juga apa ya pengampunannya sangat tinggi gitu. Sedangkan kita sebagai sesama manusia justru paling susah gitu, egonya sangat tinggi gitu. Dalam artian kita ketika kita punya kesalahan bertahun-tahun selalu diingat, bertahun-tahun selalu bikin luka gitu. Nah, bagiku pribadi ya ketika memang kita mengupayakan untuk berdamai, kita ketika kita mengkonfirmasi klarifikasi permasalahan kita ke orang tersebut ya maksudnya jangan sampai itu menjadi beban psikis bagi kita di masa depan gitu. Maksudnya kita tetap menjalin silaturahmi, kita tetap mengakui dia sebagai teman kita, saudara kita, atau bagian masyarakat kita gitu. Tetapi kita pun juga harus tetap menjaga silaturahmi. Kalau misalkan dianya nggak mau, berarti kita udah mengupayakan, mengikhtiarkan untuk tidak memutus silaturahmi gitu. Nah, posisi kita adalah jangan sampai hal-hal negatif itu meracuni atau jadi negatif buat diri kita gitu. Jadi akhirnya tuh menjadi kalau istilah sekarang kan istilahnya toxic gitu. Jadi akhirnya tuh kita pun juga kepikiran gitu. Salah gue apa ya? Padahal gue udah gini udah upaya gini, tapi ini akhirnya kan jadi kita kepikiran, kita pun juga jadi tekanan gitu, jadi depresi. Nah itu juga menurutku nggak bisa juga gitu. Kita pun juga mesti mengevaluasi diri, mesti juga untuk melakukan hal yang terbaik di kehidupan kita gitu. Dan untuk menjaga relasi pun juga tetap diupayakan gitu. Dan akhirnya ketika dianya lawannya nggak mau, ya udah kita udah mengupayakan gitu. Gitu sih. Oke, ya mungkin itu pertanyaan aku pribadi. Makasih kau udah dijawab. Siap. Ini buat yang ada komen boleh ditanya. Yang ada yang mau ditanya ke Kak Akbarnya langsung boleh nanti dijawab. Ya kalau nggak ada kita pulang aja. Pulang. Siap. Apalagi kan kalau misalkan di BK sendiri kan juga aku mau nggak mau kita harus selalu readiness gitu, maksudnya selalu siap sedia gitu untuk menerima konseling, curhatan gitu, dan mau nggak mau ya kita memang harus selesai dengan diri kita sendiri gitu, menyelesaikan konflik batin dalam kita diri sendiri, menyelesaikan overthinking yang kita jalani gitu. Karena aku pribadi pun juga selalu antusias melakukan kegiatan apapun, akhirnya karena antusias itu kadang efek negatifnya adalah kadang sering overthinking gitu. Ketika misalkan ada respon yang dari yang kita antusiasin, kok gini ya gitu, akhirnya jadi overthinking gitu. Makanya berusaha untuk mengelola kembali ekspektasi gitu. Karena mengelola ekspektasi pun juga akhirnya kita sadar gitu. Oh, kita melakukan ini juga maksudnya tujuan awalnya kayak gini loh gitu. Maksudnya jangan berlebihan dengan memberikan ekspektasinya gitu. Harus selesai dengan diri kita sendiri gitu. Ya karena kayak misalkan aku ikut ini pun juga tujuannya kan maksudnya aku berbagi cerita kayak ngobrol biasa gitu. Jadi nggak ada ekspektasi tinggi gitu kayak gimana gitu. Itu sih. Ini kayaknya nggak ada yang nanya dah. Kalau nggak ada ya udah aku aja yang nanya mungkin lagi. Lagi malu-malu ya. Iya, lagi malu-malu. Berarti kakak pengmasnya udah dari tamat kuliah langsung? Maksudnya tuh yang benar-benar sefokus ini gitu? Aku fokus tuh ya memang dari 2016 deg-degan sih. Maksudnya deg-degannya adalah mengamati teman-teman yang kok bisa ngajar gitu. Padahal mukanya serem loh, padahal kaku juga. Tapi kok tiba-tiba langsung membaur dengan anak-anak. Akhirnya ya udah aku bismillah coba-coba. Ternyata kok bisa ya aku ramah dengan anak-anak pun juga disuka, bahkan antusias gitu, bahkan rebutan perhatian gitu, kayak oh berarti akhirnya itu jadi kecanduan gitu. Apalagi ketika perpisahan itu hal yang berat gitu, yang membuat terharu, tapi akhirnya pun juga jadi kecanduan, pengen melanjutkan lagi di tempat yang baru gitu. Nah ketika kemarin lulus pun juga sebenarnya iseng sih, dalam artian penasaran gitu, pengen gabung Indonesia Mengajar kayak gimana sih rasanya gitu. Karena kemarin kan memang standarnya di Indonesia Mengajar itu setahun, cuman karena angkatanku ada special case, jadi dikasih bonus 2 bulan jadi 14 bulan gitu. Dan kami pun juga nggak menduga ternyata di lapangan tuh ya kondisinya lagi corona, jadi ya udah gitu, kita berusaha adaptasi lagi gitu.
Padahal sebelumnya kan kita udah dapat pelatihan 2 bulan lebih gitu tentang teknik-teknik yang memang termutakhir, tapi karena corona ya udah akhirnya kita alamiah adaptasi gitu, bagaimana menyesuaikan dengan keadaan di lapangan gitu. Dan itu juga maksudnya ya kaget ada, kecewa juga, maksudnya tiba-tiba sekolah ditutupkan ada gitu, manusiawi. Tapi akhirnya juga berjuang semaksimal mungkin gitu untuk bisa melakukan yang terbaik gitu, karena 14 bulan itu sebenarnya sebentar gitu. Sekarang aja nih aku mikir udah bulan Agustus gitu, aku akhirnya mikir-mikir dulu padahal bulan Agustus ini lagi gini 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 loh gitu, ternyata sekarang udah selesai, itu kok kok berasa cepet banget gitu. Gitu, jadi ya udah gitu, apapun yang ini tuh ya berusaha untuk maksimalkan, memberikan kenangan yang terbaik gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan Kak yang masuk dari Raul. Katanya, Kak, pemerintah itu support gak sih untuk kegiatan pengabdian semacam itu? Oh ya, kalau nggak salah di Toro tuh ada pertanyaan program pengabdian dari pemerintah yang mungkin bisa kita ikutin gitu. Ya, lupa, eh agak terlewat. Lanjut Kak. Apa sih namanya tuh? Sekarang tuh aku malah seneng loh dari Mas Menteri gitu ada namanya Kampus Merdeka gitu. Bahkan aku sering gitu nyuruh ke adekku, maksudnya bukan nyuruh dalam artian wajib ngikutin, tapi maksudnya tuh menyarankan gitu ikut Kampus Merdeka. Karena kan sering gitu kita di kampusku pribadi dulu tuh untuk kuliah kerja nyata aja gitu sedikit peminat untuk ikut kegiatan kayak gitu, walaupun mungkin di kampus yang lain kuliah kerja nyata itu wajib kan, ada yang wajib memang karena wajib peraturan pendidikannya, ada juga yang wajib apa yang memang dia merasa panggilan gitu. Nah, kampus Merdeka ini menurutku ada sebuah peluang gitu. Pertama, dari segi materinya kita dapat uang saku dari pemerintah. Terus yang kedua adalah ada SKS. Yang ketiga adalah pengalaman gitu. Pengalaman gitu bahwa ketika kita kuliah itu gitu, kita punya loh hal yang berbeda dari teman-teman kita. Mungkin ya ada kesamaannya dalam artian kita misalkan kesamaan SKS sama teman-teman, kesamaan jurusan, kesamaan kayak misalkan apa ada drama-drama ketika pengisian mata kuliah gitu ya, misalkan mata kuliah favorit tiba-tiba dramanya gitu, itu kan biasa gitu, maksudnya yang semua orang pun juga mungkin akan menjalani gitu. Tapi pengabdian masyarakat atau sosial itu pasti bakal ada unik-uniknya gitu, dan tiap orang tuh punya penilaian yang berbeda gitu. Kayak misalkan aku ikut Indonesia Mengajar di penempatan di Nunukan, mungkin akan beda ceritanya dengan teman-temanku yang ditempatkan di Papua, temanku yang ditempatkan di Aceh gitu. Bakal beda ceritanya gitu. Walaupun sama kondisi penugasannya gitu. Kita dalam satu angkatan gitu, tapi ceritanya bakal beda dan kita bakal antusias gitu. Oh, ternyata di sudut pandang ini gini, oh gini gitu. Jadi kayak dari pemerintah sejauh ini tuh ya maksudnya kesempatan bagi kalian, mumpung gitu menterinya masih Nadiem, mumpung kebijakannya masih Kampus Merdeka ya, jangan dilewatkan gitu, jangan dilewatkan untuk tidak bergabung gitu. Bagiku ya maksudnya kalau aku posisi sebagai mahasiswa saat ini, mungkin aku orang yang pertama antusias untuk daftar gitu, dan aku malah tertantangnya adalah aku malah pengennya maksudnya di luar Pulau Jawa gitu, maksudnya itu ikut kayak gitu di pelosok di luar Pulau Jawa, kayaknya menyenangkan deh gitu, menantang diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman gitu. Karena kalau misalkan di Jawa lagi, di deket Jakarta lagi tuh kayak bosen gitu. Tapi kalau misalkan di pelosok, wah nggak ada listriknya, wah nggak ada sinyalnya, wah ini ada kriminalnya tinggi, lebih makin kayak makin antusias gitu. Karena dulu pun juga aku KKN kebangsaan, alhamdulillah gitu. Karena kan di kampusku itu sifatnya sunnah kan, dalam artian ikut kegiatan kuliah kerja nyata itu tidak diwajibkan gitu. Dan anak-anak tuh lebih antusiasnya magang dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya ketika aku daftar KKN dan alhamdulillah aku ikut delegasi KKN kebangsaan gitu, itu tuh aku nggak ekspektasi, karena maksudnya tuh itu kan pemutusannya dari secara online kan, tiba-tiba aku ditempatkan di daerah yang memang ketika aku cari di Google itu kriminalitasnya tinggi, bahkan itu dicap daerah begal nomor 1 di Indonesia. Kayak wow gitu, aku semakin penasaran, makin menarik gitu, ini kayak gimana gitu. Tapi faktanya ketika dijalanin enggak sesuai dengan apa yang ditulis di Google, yang viral di itu tuh enggak. Karena apa? Karena tujuan kita maksudnya bukan untuk menantang maut, bukan untuk kita penasaran ini gimana ya ada begal. Karena tujuan kita ya udah kita pengen belajar bersama mereka, pengen membaur bersama mereka gitu. Itu sih.
Iya. Pakaian kebangsaan nggak tahu sih, kayaknya vakum deh semenjak pandemi ini. Kemarin tuh kalau nggak salah harusnya kalau nggak pandemi 2020 tuh tuan rumahnya Jambi, karena 2019 itu di Ternate. Karena kebetulan aku pun juga support ke adik-adik tingkatku untuk ikutan alhamdulillah di Ternate gitu. Oke, Kalau pandemi itu usai kayaknya diaktifkan Kak lagi Ul deh. gimana, udah kejawab belum? Ini ada di sini. Siap-siap. Oke. Ya itulah apa ya, ya sebenarnya kalau kita ada kemauan pasti ada jalan, ya nggak sih Kak? Betul betul. Dan maksudnya tuh apa ya? Aku nggak tahu sih, anak-anak milenial saat ini tuh cenderung sosialnya mungkin tinggi, tapi juga mungkin dia melihat faktor dari media sosial, selebgram dan sebagainya gitu. Aku sendiri menggunakan sosial media itu untuk memberikan menambah pengetahuan baru gitu terhadap hal yang tidak ketahui gitu. Dan maksudnya kan ada hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak kita kendalikan. Nah, sosmed ini kan hal yang bisa kita kendalikan gitu. Apa yang kita follow, siapa yang kita follow, terus juga kontennya apa, kan sebenarnya kita sendiri gitu. Bukan karena kita ngikutin viral, oh si A artis ini gitu, kita ngikutin, tapi lama-kelamaan kita makin insecure, kita nggak bertumbuh ke dalam diri kita. Berarti kan sebenarnya kita tuh nggak membiarkan diri kita untuk tidak bertumbuh, tidak apa ya, tidak produktif gitu. Tapi ketika kita sosial media kita ngikutinnya apa ya, kayak akun-akun yang membuat kita bertumbuh, membuat kita makin bersyukur, makin merasa diri kita berharga gitu. Itu justru peran sosial media gitu. Karena maksudnya sosmed ini kan ibaratnya dua mata pisau gitu, tergantung kita menggunakannya seperti apa. Dan juga usia muda kita saat ini juga apa kayak dua mata pisau. Kita mau melakukannya apakah hanya rebahan, hanya apa kita maksudnya tuh mengeluh, apakah kita hanya apa ya, banyak hal-hal yang negatif, toksik itu bagi diri kita sendiri maupun ke sesama, ataukah kita malah berupaya gitu. Oke lah, kita memang terbatas, tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, yang minimal ya bermanfaat dan berdampak bagi diri kita dan orang yang paling dekat gitu. Nggak usah jauh-jauh se-Indonesia, sedunia gitu, tapi yang terdekat aja dulu gitu. Karena usia muda tuh ya maksudnya kita masih miskin pengalaman, kita masih apa ya, ya kan maksudnya kita masih muda tuh wajar miskin pengalaman. Justru karena miskin pengalaman itu kita memberi tantangan gitu, memberikan tantangan, kita ingin belajar apa sih gitu, kita di masa depan tuh pengen posisinya seperti apa sih gitu. Karena maksudnya untuk profesi gitu, profesi ini sebenarnya tuh sekarang malah nggak keprediksi gitu. Mungkin dulu orang-orang kayak melihatnya pekerjaan tuh cuma ada kayak lebih didominasi di senang itu PNS, kalau nggak PNS yang kerja di tambang, sesuatu hal yang memang secara materi yang dilihat. Tapi kan kalau saat ini kan fleksibel gitu. Orang jurusan mana tiba-tiba kerja di sini gitu. Karena memang fleksibel dengan ini teknologi. Nah, posisi kita adalah sebagai anak muda kita belajar gitu. Kita ingin di masa depan seperti apa. Nah, apa yang harus kita pelajari saat ini? Nah, penunjangnya kan ada teknologi kayak sosial media, kita belajar banyak kok sekarang keberlimpahan, bahkan YouTube gitu. Boleh kok gitu, maksudnya kita nonton hiburan untuk maksudnya apresiasi diri. Tapi kita pun juga perlu gitu, maksudnya tuh belajar dari sosial media apa yang perlu kita dapatkan gitu di sosial media ini gitu. Kadang kan ada orang yang tiba-tiba merasa sosial media tuh toksik dan sebagainya, berarti apa yang kita follow gitu. Iya. Itu sih. Maaf jadi Iya. ceramah nih. Nggak apa Kak, sangat insightful. Jadi mungkin bisa diterapkan juga sama aku pribadi dan teman-teman yang udah join ke sini juga. Karena Hmm. udah mungkin udah jam 11 kayaknya. Ya terima kasih Ah Kak ya. udah datang ke Bincang Pagi Show ini, Aceh. Jadi ya semoga apa yang Kakak sampaikan nanti kita bisa ambil hikmahnya, atau nanti kita kalau ada kesempatan bisa bincang-bincang lagi gitu terkait ya gimana sih dunia sosial itu yang sebenarnya. Siap. Oke. Udah, thank you Kak udah datang. Iya, terima Sampai kasih juga. Mohon maaf lahir batin juga kalau apa misalkan jumpa. banyak kata-kata atau tindakan yang menyakiti hati, takutnya aku banyak keceplosan. Gak apa-apa Kak. Ya, ini semoga kita ketemu lain kesempatan lagi. Nanti pokoknya kita Siap-siap. bincang-bincang lagi pokoknya. Ya, thank you Kak. Oke, terima kasih. Yuk. Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di end ya, Kak. Ya.